Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Simahanani dari Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah oral histologi dengan topik odontogenesis bagian keempat. Topik ini membahas tentang tahapan pembentukan akar dan erupsi gigi. Video sebelumnya, kita telah membahas tahapan odontogenesis dari awal sampai terbentuknya jaringan email dan dentin. Pada video kali ini, kita akan membahas tahapan pembentukan akar gigi yang akan tertanam di dalam tulang alveolar. Pembentukan akar ini sesuai dengan jenis giginya. Bisa berakar 1, berakar 2, atau 3 pada geraham atas. Selain itu, kita juga akan membahas tentang proses erupsi gigi. Saat erupsi gigi, pembentukan akar masih berlangsung dan terus berproses sampai akar terbentuk sempurna seperti gambar pada G dan F. Setelah pembentukan email dan dentin pada mahkota gigi selesai, seed of Herdwick atau root seed yang sudah terbentuk pada tahap bell akan terus berproliferasi ke arah apikal. Untuk perkembangan akar yang terus berlangsung secara bertahap. Root seed adalah sel-sel pembentuk akar yang terdiri dari sel-sel outer enamel epithelium dan inner enamel epithelial yang menjadi satu tanpa adanya stratum intermedium dan reticulum stellate di antara keduanya. Seperti ini. Oleh karena itu, root seed hanya membentuk dentin dan sementum tanpa membentuk enamel lagi pada akar gigi. Oleh karena itu, pada akar gigi tidak ada email. Selama proses pembentukan akar gigi berlangsung, root seed terus berproliferasi ke arah apikal dan mulai membungkus papila dentis, kecuali pada dasar papila dentis, karena di situ nanti akan menjadi foramen apikal. Papila dentis yang sudah terbungkus inilah yang kemudian berkembang menjadi pulpa gigi. Proses pembentukan dentin pada akar gigi, sel-sel inner enamel epithelium pada sel root seed tidak akan mengalami histodiferensiasi menjadi ameloblast. Tetapi sel-sel inner enamel epithelium hanya berfungsi untuk merangsang sel-sel pada bagian perifer papilla dentis yang kemudian berdiferensiasi menjadi odontoblast. Ini ada outer dan ada inner dental epithelium di situ. Odontoblast inilah yang akan membentuk dentin pada akar gigi. Sejalan dengan perkembangan dentin pada akar gigi, sel-sel papila dentis yang berada di tengah-tengah pulpa akan berdiferensiasi menjadi sel-sel fibroblast yang mampu mensintesis kolagen dan mensekresikan kolagen tersebut keluar dari fibroblast. Kolagen dan matriks seluler akan membentuk jaringan ikat pada pulpa. Selain itu, pada pulpa juga ditemukan pembuluh darah kecil, saraf, limfosit, sel plasma, dan lain-lain. Oleh karena itu, pulpa sensitif terhadap rangsang panas, dingin, dan rasa sakit. Sebelum proses akar terbentuk sempurna, aktivitas proliferasi sel-sel root seed akan berkurang ke arah akar gigi, sehingga akar yang berbentuk meruncing pada bagian apikal dan saat proses kalsifikasi dentin pada akar gigi dimulai, pada waktu yang sama root seed akan hancur dengan sendirinya secara fisiologis sebagai akibat proses fragmentasi. Tetapi secara normal, sisa-sisa root seed yang disebut rest of malaise masih juga tertinggal sekitar akar dan keadaan ini tetap dikatakan sebagai keadaan yang normal.
Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan gigi geligi, juga berlangsung pertumbuhan dan perkembangan tulang, di mana jaringan mesenkim yang mengelilingi dental sulcus akhirnya akan terosifikasi membentuk tulang untuk tempat berkembangnya gigi dan tempat dimulainya erupsi gigi. Lapisan mesenkimal dari dental sulcus yang berada di sekitar sementum akan berdiferensiasi menjadi lapisan dalam ligamen periodontal melalui perkembangan serat kolagen. Ligamen periodontal berfungsi untuk melekatkan gigi geligi ke tulang alveolar yang sudah terbentuk. Inilah nanti akan menjadi jaringan periodontal. Setelah dentin pada akar terbentuk, sel-sel yang berasal dari dental sulcus akan berkontak dengan dentin akar, sehingga mengakibatkan sel-sel itu berkontak tersebut akan merangsang sel-sel pada dental sulcus dan berdiferensiasi menjadi sementoblas atau sel-sel pembentuk sementum, sehingga pada akar tidak lagi ada enamel tetapi digantikan dengan sementum. Sementum blast ini kemudian akan mensintesis matrik organik sementum dan mensekresikan matrik organik sementum pada daerah berbatasan dengan dentin akar yang disebut sementum. Di sini, sementum akan menutupi dentin akar dan berfungsi mengikat gigi dengan membran periodontal dan tulang alveolar. Sehingga di bagian akar gigi sudah tidak ada email lagi, tetapi dilanjutkan dengan sementum yang merupakan jaringan keras gigi, walaupun tidak sekeras email. Perkembangan akar gigi ini yang telah terjadi akan mengakibatkan mahkota yang telah terbentuk terdorong ke permukaan dan menembus gusi. Proses ini disebut erupsi gigi. Pembentukan akar gigi yang telah sempurna terjadi selama 2-3 tahun setelah erupsi gigi terjadi. Erupsi gigi adalah suatu proses pergerakan gigi secara aksial yang dimulai dari tempat perkembangan gigi di dalam tulang alveolar sampai akhirnya mencapai posisi fungsional di dalam rongga mulut. Erupsi gigi merupakan suatu proses yang berkesinambungan, dimulai dari tahap pembentukan gigi sampai gigi muncul ke rongga mulut. Setelah benih gigi terbentuk, maka gigi tersebut akan mengalami proses erupsi gigi. Erupsi adalah proses perkembangan gigi yang bergerak dari posisi benih menembus alveolar ke dalam rongga mulut dan beroklusi dengan gigi antagonisnya. Erupsi gigi terjadi setelah formasi dan mineralisasi mahkota terbentuk sempurna, akan tetapi akar belum terbentuk sempurna. Gigi tumbuh dari sel epitel sel, yaitu epitel oral, dan dari organ enamel dan sel mesenkim dari papilla dentis. Perkembangan enamel dari organ enamel dan sel mesenkim dari papilla dentis. Mahkota dan bagian akar dibentuk sebelum gigi tersebut erupsi. Maka mahkota dibentuk terlebih dahulu, kemudian baru terjadi pembentukan akar. Waktu erupsi gigi diartikan sebagai waktu munculnya tonjol gigi atau tepi insisal dari gigi menembus gingiva. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan waktu erupsi antara satu populasi dengan populasi lainnya yang berbeda ras. Berdasarkan penelitian Hurme, pada berbagai etnis di Amerika Serikat dan Eropa Barat didapatkan data bahwa tidak ada dua individu yang mempunyai waktu erupsi yang persis sama pada rongga mulut. Perbedaan atau variasi 6 bulan pada erupsi gigi adalah biasa. Tetapi kecenderungan waktu erupsi terjadi lebih lambat daripada waktu erupsi lebih awal. Proses erupsi gigi pada gambar A tampak mahkota gigi mendekati epitel mulut pada fase praerupsi. B. Kontak pada epitel enamel yang menyusut bersama cuticle development menyatu dengan epitel mulut, mulai berdekatan. Penyatuan, kemudian yang C, penyatuan antara epitel enamel dan yang menyusut dengan cuticle development dan epitel mulut sudah mulai tampak. D, penipisan epitel yang menyatu, kemudian
E. Epitel mulut terbelah, berlaku gerakan pada gingiva yang melekat, mahkota mulai muncul. Kemudian F. Mahkota gigi muncul ke dalam rongga mulut atau disebut fase prafungsional. Sedangkan G. Gigi erupsi ke arah oklusal secara fungsional. Proses pembentukan akar terus berlangsung walaupun mahkota gigi telah erupsi, sampai akar gigi terbentuk sempurna, mengerucut atau terbentuknya foramen apikal di ujung akar gigi. Demikianlah proses pembentukan akar dan erupsi gigi. Pembentukan akar gigi masih tetap berlangsung walaupun mahkota gigi sudah erupsi ke rongga mulut. Pembentukan akar terus berlangsung sampai sempurna. Oleh karena itu, kesehatan gigi dan nutrisi tetap harus dijaga. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Segala yang baik pasti berasal dari Allah dan yang kurang pasti berasal dari saya. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.